Seorang pria di Asahan, Sumatera Utara menjadi korban pengeroyokan saat mengambil motornya yang sempat digadai kepada tetangganya. Istri korban histeris saat pelaku membawa senapan angin dan mengancam korban. Ini lakiku dikerjain orang ini. Kak, ini kenapa berkaitan dengan aku? Aku tidak mau tahu. Sejumlah pria mendatangi dan mengamuk di rumah Haidir Siregar, warga Jalan Panglima Polem, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Salah satu di antaranya bahkan membawa senapan angin untuk mengancam dan menghakimi Haidir. Istri korban yang tidak tega melihat suaminya diserang langsung histeris. Ia meminta pelaku menghentikan perbuatannya karena korban sebelumnya juga sempat dikeroyok hingga mengalami luka memar di tubuhnya. Menurut korban, kasus kekerasan yang dialami terjadi setelah ia mengambil motor miliknya yang digadai kepada pelaku. Atas kasus tersebut, korban telah melaporkan para pelaku ke polisi dan korban juga telah melakukan visum ke rumah sakit terdekat. Kepergok hendak mencuri motor. Residivis curanmor di Bogor, Jawa Barat kabur dari kepungan warga dengan bersembunyi ke atap rumah. Setelah bertahan cukup lama, pencuri tersebut akhirnya berhasil diamankan petugas dan diamuk warga. Meski sudah mendapat pengawalan petugas kepolisian, seorang residivis curanmor yang kembali berulah ini tetap mendapatkan bau gementah dari puluhan warga yang geram di kawasan Abesin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas juga sempat kewalahan dengan banyaknya jumlah warga yang emosi hingga akhirnya pelaku berhasil dievakuasi ke Mapolsek Bogor Tengah. Ayo turun. Oh, yang baju putih itu maling. Maling, woi. Ampun, ampun, ampun. Bahkan sebelumnya, pelaku sempat menghindari kepungan dengan cara berpindah dari atap ke atap rumah warga lainnya. Pelaku kabur usai dikejar warga, tertangkap basah kedapatan mencuri motor yang tengah terparkir. Kini, polisi tengah memburu salah satu rekan pelaku yang berhasil melarikan diri. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Seorang pria yang diduga hendak mencuri barang dalam mobil justru terkunci di dalam mobil korbannya di Tegal, Jawa Tengah. Pelaku pun gagal mencuri, akhirnya dikerumuni oleh warga. Aksi percobaan pencurian di Kecamatan Tegal Barat, Tegal, Jawa Tengah berakhir lucu. Sang pencuri justru terperangkap di dalam mobil. Kejadian berlangsung sekitar pukul 5 pagi, pencuri masuk lewat pintu belakang mobil. Tiba-tiba suara alarm mobil berbunyi membuat warga sekitar terbangun. Pemilik mobil yang terkejut lalu keluar rumah dan mendapati pencuri terkurung di dalam mobilnya. Pelaku yang sudah berada di dalam mobil mencoba melarikan diri lewat pintu kanan. Namun apes, pintu itu tak bisa terbuka karena terhalang pagar besi hingga pencuri terkunci dan tak bisa kemana-mana. Sementara di luar warga sudah berkerumun menyaksikan pencuri apes tersebut. Saat diamankan warga, pelaku membawa besi panjang yang diduga untuk mencongkel pintu mobil. Pemilik mobil sudah beberapa kali kehilangan barang-barang hingga uang tunai di dalam mobil. Pelaku pencurian kemudian dibawa ke kantor polisi guna menjalani pemeriksaan. Rebutan penguasaan di lahan kosong dua kelompok massa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat bentrok. Para pelaku pun saling serang menggunakan batu, ketapel, panah, serta senjata tajam. Inilah detik-detik bentrokan antar dua kelompok massa yang terjadi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalete, Kota Makassar. Mereka saling serang menggunakan batu, ketapel panas, serta senjata tajam lainnya.
Akibat kericuhan ini, 1 orang luka akibat terkena anak panah. Diduga pemicu bentrokan karena ada salah satu dari kelompok massa yang hendak melakukan pemagaran. Mereka ingin melakukan pemagaran dan kami tegur. Tiba-tiba mereka melakukan penyerangan. Mereka menyerang melakukan anak panah beserta Badik dan Parang. Jadi kami demi menjaga keselamatan dan artinya keselamatan kami terpaksa mundur karena kami pikir bukan seperti ini semestinya. Yang semestinya kan harus ada putusan dulu. Kini situasi di sekitar lokasi sudah mulai kondusif. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Anyus melaporkan. Badan Narkotika Nasional menggerebek laboratorium sabu di sebuah kamar apartemen di Cisau, Tangerang, Banten. Para pelaku yang telah beraksi selama 6 bulan ini sudah meraup keuntungan 1 miliar lebih. Sebuah kamar apartemen di Cisauk, Tangerang, Banten digerebek Badan Narkotika Nasional karena dijadikan rumah produksi narkotika jenis sabu. Petugas menangkap 2 pelaku berinisial IM dan DF. Berikut barang bukti sabu dalam bentuk cair dan padat, beragam bahan kimia, serta peralatan laboratorium yang telah dimodifikasi. Bahkan guna mengelabui aktivitas peracikan sabu di dalam kamar, para pelaku memodifikasi kamar mandi dengan menggunakan alat penyaring udara buatan. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku telah beraksi 6 bulan dan sudah menghasilkan keuntungan 1 miliar. Seluruh bahan baku dibeli pelaku secara online dan dijual melalui media sosial dan COD. Modus operandi daripada jaringan ini yaitu dengan membeli bahan-bahan kimia dengan peralatan laboratorium secara daring, kemudian mereka mengekstrak obat-obatan asma sebanyak 15.000 butir pil untuk memperoleh 1 kilogram epedrin murni. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam maksimal hukuman mati. Pemirsa, seorang ojek online tewas usai tertabrak kereta komuter lain jurusan Tangerang Duri di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban tewas usai menerobos palang pintu perlintasan kereta api dan terpental sejauh 50 meter. Warga Pesing, Kebonjeruk, Jakarta Barat dikejutkan dengan adanya seorang pengemudi ojek online yang tewas mengenaskan usai tertabrak kereta komuter lain jurusan Tangerang Duri. Tak hanya itu, sepeda motor korban tampak hancur tak terbentuk hingga terpental sejauh 200 meter dari lokasi kejadian. Petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi dan mengamankan barang-barang korban. Menurut saksi, korban yang bernama Sahroni, warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tidak sabar menunggu. Akhirnya nekat menerobos dan tertabrak kereta dari arah Tangerang Duri. Sepeda motornya hancur, motor listrik. Motornya keseret sekitar 200 meter. Motornya udah berbentuk orangnya mukanya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan otopsi. Sementara kendaraan korban dan juga barang-barang milik korban diamankan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, sebuah rumah kayu di Palangkaraya hangus terbakar saat ditinggal pergi pemiliknya. Diduga kebakaran akibat konsleting listrik. Sebuah rumah kayu di Jalan Giopos, Palangkaraya, Kalimantan Tengah hangus terbakar pada Sabtu malam. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bergegas memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain yang ada di sekitarnya. Api pun padam setelah 30 menit proses pemadaman. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Saya bingung, kenapa ini listrik padam? Ternyata teriak-teriak di situ.
Langsung besar gitu Pak? Langsung besar. Dari bagian mana ya Pak? Pokoknya dari dalam rumah, entah dari belakang atau gimana nggak tahu tadi. Ada penghuninya? Penghuninya lagi pergi kayaknya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Penyebab kebakaran kini masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik di bagian ruang panel listrik Rumah Sakit Hermina Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar. Asap hitam pekat sampai ditambah oleh ledakan beberapa kali pun sempat membuat panik pasien dan karyawan rumah sakit. Yang gede harusnya, yang gede. Kebakaran terjadi di ruang bagian panel listrik Rumah Sakit Hermina Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu siang. Asap pekat hitam mengepul disertai percikan api keluar dari ruang panel listrik di lantai dasar. Sempat terdengar ledakan beberapa kali saat kebakaran terjadi. Petugas keamanan rumah sakit berupaya memadamkan api menggunakan apar agar api tidak membesar. Kebakaran sempat membuat panik pasien dan keluarga serta karyawan rumah sakit. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mengerahkan 4 mobil pemadam memadamkan api. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik pada baterai atau aki di ruang panel. Objek yang terbakar di bawah ya, di bawah areal bawah panel ya. Panel yang terbakarnya baterai atau aki. Panel listrik di basement berarti? Di lantai dasar? Lantai dasar. Dugaan sementara mungkin arus pendek listrik ya. Untuk proses pemadaman tadi sempat keluar api juga nggak sih Pak? Api sebetulnya nggak terlalu besar, cuman karena ini baterai jenis lithium ya. Lithium jadi asapnya memang sangat luar biasa. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 30 menit dan tidak merambat ke ruangan lain di rumah sakit tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut dan kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, seorang pemotor terperosok dalam tanah ambles di Jalan Raya Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Beruntung korban selamat sementara evakuasi motor berlangsung selama 2 jam. Seorang pemotor terperosok ke dalam jalan ambles di Jalan Raya Tembalang, Semarang, Jawa Tengah sedalam 3 meter. Jalan ambles di tengah badan Jalan Tembalang ini terjadi setelah hujan. Korban mengaku tidak melihat adanya lubang sedalam 3 meter karena mengantuk. Beruntung korban selamat dari peristiwa tersebut, namun kerusakan kendaraan cukup parah. Tim Damkar Kota Semarang yang mendapat laporan langsung mengevakuasi korban dan motornya. Untuk ketinggiannya itu kurang lebih sekitar 2-3 meter gitu untuk motornya. Ya, untuk motornya jenisnya Matic gitu, untuk masuk ke lubang singgulnya itu ya. Itu sekitar 2-3 meter. Untuk kendalanya itu tadi ada bahan galian yang ini menutup di salah satu jalan, dan kedua itu pas di pertigaan traffic light. Jadi kendalanya untuk bikin macet untuk kita waktu evakuasi. Diduga lubang tersebut terjadi karena ada gorong-gorong yang menyebabkan lapisan tanah di atasnya rapuh saat hujan dan ambles. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban Ponpes Al-Khozini yang ambruk tiba di rumah duka. Almarhum Zaki bin Yusuf merupakan santri asal Sampang yang terakhir kali diidentifikasi dan dimakamkan.
Keluarga histeris saat jenazah Zaki bin Yusuf tiba di rumah duka di Sampang, Jawa Timur. Almarhum Zaki bin Yusuf merupakan santri Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo yang menjadi salah satu korban mushola ambruk. Jenazah Zaki merupakan korban terakhir yang berhasil diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Usai sholat jenazah dan doa bersama, petugas bersama warga mengangkat peti jenazah dan mengantarkannya ke pemakaman di dekat rumah duka. Sekarang adalah hari terakhir pengiriman korban jenazah akibat runtuhnya mushola Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo. Sekarang pengiriman terakhir untuk Kabupaten Sampang, yaitu jenazah yang ke-10 untuk Kabupaten Sampang, dan juga merupakan pengiriman terakhir. Jadi tidak ada sisa jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Total ada 10 santri asal Sampang yang menjadi korban mushola ambruk Ponpes Al-Khozini Sidoarjo. Sementara itu, total ada 67 kantong jenazah yang diserahkan ke tim forensik dari reruntuhan bangunan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Setelah hampir 3 pekan ditutup akibat tragedi robohnya gedung Ponpes Al-Khozini di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur, kini kembali buka untuk proses belajar mengajar santri. Sejumlah santri dari sejumlah daerah mulai berdatangan. Garis polisi masih membentang di lokasi gedung pesantren Al-Khozini yang ambruk. Tak jauh dari lokasi, sejumlah santri terlihat melakukan aktivitas di sebuah tenda. Meski proses hukum atas ambruknya gedung Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo terus berlanjut, namun pihak pesantren akan kembali membuka aktivitas belajar mengajar. Pihak pengasuh dan pengurus pondok mengaku telah menghubungi santri atau wali santri melalui pesan singkat serta telepon. Bersamaan kabar tersebut, sejumlah santri dari berbagai daerah juga mulai berdatangan. Karena kondisi pondok masih ditutup polisi untuk kepentingan penyidikan, pihak pengasuh mengarahkan para santri ke kampus 2 Al-Khozini yang berjarak sekitar 300 meter dari Pondok Putra Utama. Kampus ini telah disulap menjadi tempat belajar dan penginapan darurat. Jadi untuk sementara penampungan selama masih ada polis lain, kita gunakan di kampus 2. Sudah kita hitung dengan jumlah calon santri yang akan kembali, insya Allah sudah bisa mencukupi. Pihak pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Khozini menjamin aktivitas belajar mengajar santri tidak akan mengganggu proses penyidikan yang dilakukan di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Kalimantan Timur meraih juara umum dalam seleksi Tilawatil Quran dan Musabakoh Al-Hadis atau STQH Nasional yang digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Malam hari ini kita akan mengundang untuk hadir ke atas panggung. Seleksi Tilawatil Quran dan Musabakoh Al-Hadis resmi ditutup di alun-alun XMTQ Kendari, Sulawesi Tenggara pada Sabtu malam. Dalam STQH Nasional ke-28 ini, Kalimantan Timur meraih juara umum dan memboyong Piala Presiden. Sedangkan posisi kedua serta ketiga direbut Jakarta dan Sumatera Selatan. Sementara tuan rumah Provinsi Sulawesi Tenggara menempati urutan ke-9. Event yang digelar di Kota Kendari ini diikuti oleh 1.027 peserta dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini kita lihat mulai dari awal hingga akhir malam ini, antusias masyarakat tidak pernah berkurang. Artinya bahwa kecintaan kepada Al-Quran dan hadis itu juga bergema di mana-mana. Informasi lainnya pemirsa, heboh di media sosial penampakan tambang pasir di belakang SMA Negeri 1 Cimarga Kabupaten Lebak, Banten. Keberadaan tambang tersebut memicu kekhawatiran warga terutama terkait dengan dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan siswa. Jagat media sosial dihebohkan beredarnya video area tambang pasir berukuran besar di belakang SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Video ini langsung menuai perhatian publik karena terlihat dengan jelas aktivitas pertambangan pasir yang cukup masif
dengan galian yang mengubah bentang alam di sekitar sekolah. Warga pun mempertanyakan legalitas aktivitas tambang tersebut karena lokasi tambang yang dekat dengan institusi pendidikan. Keberadaan tambang ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan siswa. PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faradi mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti dan mengecek keberadaan tambang pasir tersebut. Segala sesuatunya kan pasti izin itu udah ada tentang upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Jadi kita akan melihat apakah berizin atau tidak yang pertama. Kalau berizin, kita akan lihat tanggung jawab perusahaan seperti apa terkait dengan good mining practice-nya dan juga laporan-laporan yang harus diberikan kepada kami. Dan kebetulan kami juga lagi dapat surat dari Kementerian SDM untuk mendata kembali sejak tahun 2022 sampai 2025 izin usaha pertambangan, wilayah izin usaha pertambangan apa saja yang ada di Banten. Warga meminta pemerintah Provinsi Banten segera turun tangan dan melakukan investigasi memastikan aktivitas tambang di wilayah pendidikan dilakukan sesuai prosedur dan tidak membahayakan keselamatan publik. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam tahun 2019-2024 Mahfud MD minta KPK tidak pasif untuk usut dugaan korupsi WUS. Dirinya pun meminta bahwa KPK langsung menyelidiki dugaan markup proyek kereta cepat WUS tanpa perlu menunggu laporan. Komisi Pemberantasan Korupsi minta Mahfud MD mantan Menko Polhukam membuat laporan terkait dugaan markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang disampaikan Mahfud dalam podcast di akun YouTube-nya. Terkait hal itu, Mahfud MD menilai KPK seharusnya bisa langsung memeriksa dugaan kasus tersebut tanpa adanya laporan. Mahfud juga meminta KPK memanggil ekonom senior Antoni Budiawan sebab dialah yang sampaikan dugaan markup dalam proyek WUS. Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antoni Budiawan karena dia yang bilang di situ sebelum saya kan bilang ini Antoni Budiawan bilang begitu. Kan gampang kalau itu. Dan sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Itu perlu laporan tidak masuk akal. Mahfud meminta KPK tidak bersifat pasif untuk mengusut kasus dugaan korupsi pada pembangunan WUS di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto menanggapi terkait dengan dugaan markup di proyek kereta cepat WUS yang disebutkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. KPK berharap apa yang diinformasikan Mahfud memiliki data pendukung. Sementara menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, dugaan tersebut kemungkinan hanya penyesuaian kurs mata uang asing. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto angkat suara merespon mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dugaan markup di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUS. KPK berharap apa yang diinformasikan Mahfud memiliki data pendukung. Setio menegaskan setiap informasi yang ada akan terlebih dahulu ditelaah oleh kedeputian di KPK. Sekarang sih belum berinformasi ya, intinya dari internal gitu. Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya, mudah-mudahan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung penjelasan dari saya. Tapi saya yakin beliau mungkin punya gitu, tinggal nanti apakah mau serahkan atau apa ya. KPK punya ini nggak Pak untuk jemput bola gitu Pak, karena informasinya kan 3 kali lipat gitu Pak. Apanya itu? Maksudnya mau jemput bola ke ya, untuk minta ditelaah dulu di level kedeputian apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut ya. Sementara menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, dugaan tersebut bisa jadi disebabkan penyesuaian kurs mata uang asing. Meski demikian, Agus menambahkan tidak menutup kemungkinan adanya markup pada aspek lain, khususnya di sektor konstruksi. Di situ markupnya sih tidak. Yang mungkin ada markup, mungkin ya, itu padu konstruksi. Waktu konstruksi kan sempat ada 3 pilarnya dibongkar ulang. 1 pilar tuh 50 M, ya kan? Nah, mungkin dari situ
mungkin tanah. Nah, tanah ini masih itunya KDM banyak tuh yang ngadu ke dia ya bahwa tanahnya sekian miliar belum dibayar. Nah, situ. Tetapi kalau jumlahnya itu saya yakin dari kurs antara yuan dan juga dolar. Itu berpengaruh juga Pak dengan utang. Iyalah, pasti. Apalagi kecuali utangnya itu di hedge. Ini sepertinya tidak di hedge. Karena tidak di hedging, ya ngikut terus. Semakin tinggi kursnya semakin mahal. Sebelumnya dugaan markup di proyek kereta cepat WUS mulai diperbincangkan menyusul ramainya sorotan soal utang proyek kereta cepat yang mencapai 116 triliun rupiah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut akan ada keputusan Presiden soal pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Kepres tersebut akan terbit dalam waktu dekat. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, permasalahan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung serupa dengan proyek LRT Jabodebek. Luhut telah mengusulkan skema pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung kepada CEO Danantara Rosan Ruslani. Bahkan ia percaya diri dalam waktu dekat akan terbit Kepres tentang hal tersebut. Nunggu Kepres saja, ada Kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Di sisi lain, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai ada dugaan markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal saat itu banyak pihak yang menolak pembangunan proyek kereta cepat. Hal itu bisa menjadi celah untuk mengungkap dugaan pelanggaran hukum terjadi pada proyek ambisius era Jokowi tersebut. Nah sekarang kita nggak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan? Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Diganti kan? Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya, Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak, ini tidak visible, rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio, yang Bapak tonton yang saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri, gitu. PT KCIC Kereta Cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan jumlah fantastis. Jumlah hutang yang ditinggalkan bernilai fantastis yaitu 116 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melengos saat dimintai keterangan terkait dengan beban utang proyek kereta cepat WUS yang mencapai triliunan rupiah. Bahkan Jokowi enggan berkomentar dan memilih untuk membalikan badan. Hari Jumat saat menghadiri Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditanya terkait dengan kereta cepat WUS. Alih-alih menjawab pertanyaan wartawan, Jokowi hanya tersenyum dan memilih berbalik badan. Dirinya pun enggan berkomentar dan kembali berbaur serta menyalami sejumlah alumnus Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Masih APBN gimana Pak? Tanggapannya WUS yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? WUS Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN gitu Pak. Harapan untuk Fakultas Kehutanan Pak? Presiden Prabowo Subianto mengimbau anggota Kabinet Merah Putih agar bekerja dengan benar. Dirinya pun tidak segan untuk mengganti jika peringatannya tidak diindahkan.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri sidang Senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di UKRI Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, dirinya pun mengapresiasi jajaran kabinetnya yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga jujur. Namun, Presiden ke-8 Republik Indonesia ini menegaskan akan menindak para menteri yang masih nakal. Prabowo juga menegaskan tidak akan takut dengan ancaman-ancaman pihak yang tidak senang dirinya menindak para koruptor. Saudara Hadi Fauzian. Tanya menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati, ya kan? 1 kali peringatan, masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali, apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa dan rakyat, tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa. Nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak. Mereka uangnya banyak. Mereka bisa bayar demo. Nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya. Saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu. Saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling. Saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya. Saya percaya itu. Presiden Prabowo Subianto ingatkan anak muda Indonesia jangan takut gagal di setiap keadaan. Hal itu disampaikan saat memberikan orasi ilmiah pada momen wisuda dan Disnatalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia Sabtu siang. Presiden Prabowo Subianto menghadiri momen wisuda dan Disnatalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Sabtu siang. Pada kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan orasi ilmiahnya di hadapan para wisudawan. Prabowo mengingatkan anak muda Indonesia harus berani dan tidak takut gagal. Kalian sebagai anak muda harus berani menatap masa depan dengan tantangannya bahwa hidup tidak gampang. Hidup penuh perjuangan, penuh tantangan, penuh kesulitan. Dalam orasinya, Prabowo juga menyampaikan soal kesuksesan program makan bergizi gratis. Ia pun tegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan pelaksanaan program tersebut agar tidak ditemukan kasus yang mengalami keracunan makanan. 1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan. Yang keracunan makan 8.000 kurang lebih. Benar Pak Dadan? Jadi kalau diambil statistik adalah 0,0007 atau 0,0008. Artinya program ini 99,99% berhasil. Jadi di mana ada usaha manusia yang 99,99% berhasil, dibilang gagal. Tapi kita tidak mau ada satupun, tidak boleh ada satupun anak yang sakit. 4,00. Presiden Prabowo pun sampaikan dirinya optimistis 1 tahun kepemimpinannya telah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan News melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, pasca ratusan siswa keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis di Yogyakarta mengalami trauma. Beberapa anak mengaku trauma untuk menyantap menu makanan bergizi gratis. Sejumlah siswa Seman 1 Teladan Yogyakarta pasca keracunan usai menyantap makan bergizi gratis kembali bersekolah. Kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung normal meski sebanyak 426 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan. Pasca kejadian ini, siswa mengaku trauma untuk kembali menyantap menu MBG. Kemarin mengaku trauma nggak Pak yang mengalami gejala keracunan itu Pak? Oh ya kemarin makanya pada hari kemarin, hari Kamis itu kan terus sisa 420. Itu karena ada anak-anak yang Pak takut Pak masih trauma. Ya. Sebelumnya sebanyak 426 pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta mengalami sakit perut hingga diare usai menyantap menu makan bergizi gratis. Menyusul kejadian tersebut, program MBG untuk sementara waktu terpaksa dihentikan hingga 2 minggu ke depan untuk dilakukan uji lab makanan yang disantap oleh para siswa. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma Ainis melaporkan. SPPG bermasalah dituding sebagai biang kerok keracunan massal akibat konsumsi makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional menyebut bahwa 106 SPPG nakal sudah dihentikan untuk sementara. Sejak diluncurkan 6 Januari lalu, program makan bergizi gratis masih berkubang dalam masalah yang sama, yakni kasus keracunan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat korban keracunan MBG mencapai 11.566 orang. Terbaru terjadi di SMA 1 Yogyakarta, 491 siswa mengalami keracunan. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo langsung menghentikan sementara SPPG Wiro Brajan sebagai penyuplai MBG. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG selama ini dituding menjadi biang kerok penyebab keracunan massal. Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut banyak SPPG abai dalam menjalankan SOP. Ia juga menyebut sudah menutup sementara 106 SPPG untuk melakukan evaluasi. SPPG yang lalai seperti itu ditutup untuk sementara untuk perbaikan dan sekarang itu ada 106 kan yang ditutup sementara, baru akan 12 dirilis lagi setelah perbaikan itu diselesaikan. Sementara itu, Ketua DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Bidang Ilmiah, Marudut Sitompul menyatakan penerapan rapid test dan analisis bahaya atau HACCP di dapur MBG merupakan terobosan yang luar biasa. Selain rapid test, Pragi menyarankan agar dilakukan deteksi dini dengan organoleptik, yakni menguji bahan makanan dengan panca indera seperti penciuman. Manajemen sistem keamanan pangan, food safety management system, yaitu hazard analysis critical control points atau analisis bahaya dan pengendalian titik kritis itu perlu diimplementasikan. Berarti kalau diimplementasikan, plannya sudah ada, hasap plannya sudah ada, dan yang sudah diimplementasikan ini karena terus-menerus dilakukan maka harus diaudit. Pragi juga menyarankan agar dalam satu SPPG memiliki 2 ahli gizi sehingga kualitas menu MBG dapat terjaga. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, produsen makanan terus berinovasi membuat cemilan untuk anak yang enak dan bergizi. Diperlukan bahan baku berkualitas tinggi agar cemilan bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. PT Mega Global Food Industry atau yang dikenal dengan produk biskuit Coca-Cola memperkenalkan produk barunya yaitu biskuit Mari Susu Madu di Trade Expo Indonesia 2025 di ICE BSD. Dengan menggunakan bahan baku terbaik dan susu 2 kali lebih banyak, Mari Susu Madu mengandung kalsium dan protein yang tinggi sehingga sangat baik untuk perkembangan tumbuh kembang anak.
Di ajang kali ini di Trade Expo Indonesia 2025 kita memberikan produk terbaru, meluncurkan produk terbaru yaitu namanya Mari Susu Madu Kids, dan sebagai pionir atau sebagai cemilan yang populer dan kita berikan kepada anak dan keluarga Indonesia sebagai cemilan yang bergizi. Dan kemudian di sini Mari Susu Madu Cocoa adalah yang berbeda dari produk-produk kita yang sebelumnya karena kita memiliki kelebihan atau benefit yaitu mengandung susu New Zealand 2 kali lipat. Peluncuran ini menjadi salah satu langkah baru biskuit Cocoa untuk menghadirkan camilan yang tidak hanya lezat namun juga kaya akan gizi. Dari Jakarta, Nata Arman, M. Khairuddin, iNews melaporkan. Hujan deras mengakibatkan sejumlah jalan di kota Cimahi, Jawa Barat terendam banjir pada Sabtu malam. Ketinggian air mencapai 2 meter hingga menyebabkan arus lalu lintas lumpuh total. Inilah situasi saat banjir merendam Jalan Cipangeran Cimahi, Jawa Barat. Banjir diakibatkan hujan deras disertai luapan air sungai yang menyebabkan air naik ke jalan setinggi 2 meter. Kejadian ini membuat arus lalu lintas lumpuh. Warga mengeluhkan banjir yang kerap terjadi di lokasi ini setiap dilanda hujan deras. Itu tadi hujan deras, Pak? Hujan deras dulu. Udah hujannya reda, langsung air keluar dari biasa itu dari arah atas yang ini kolam ini biasa itu makanya di bawahnya ada lubang dibuka, jadi akhirnya air keluar di sana. Warga berharap pemerintah dapat menanggulangi banjir dengan memperbaiki drainase guna mencegah banjir terulang kembali. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemotor terperosok ke dalam tanah ambles di Jalan Raya Tembalang, Semarang, Jawa Tengah sedalam 3 meter. Korban selamat, sementara evakuasi motor berlangsung selama 2 jam. Seorang pemotor terperosok ke dalam jalan ambles di Jalan Raya Tembalang, Semarang, Jawa Tengah sedalam 3 meter. Jalan ambles di tengah badan Jalan Tembalang ini terjadi setelah hujan. Korban mengaku tidak melihat adanya lubang sedalam 3 meter karena mengantuk. Beruntung korban selamat dari peristiwa tersebut, namun kerusakan kendaraan cukup parah. Tim Damkar Kota Semarang yang mendapat laporan langsung mengevakuasi korban dan motornya. Untuk ketinggiannya itu kurang lebih sekitar 2-3 meter gitu. Motor ya? Untuk motornya jenisnya N-Matic gitu, untuk masuk ke lubang singgulnya itu ya, itu sekitar 2-3 meter. Untuk kendalanya yaitu tadi ada bahan galian yang ini menutup di salah satu jalan, dan kedua itu pas di pertigaan traffic light, jadi kendalanya untuk bikin macet untuk kita waktu evakuasi. Diduga lubang tersebut terjadi karena ada gorong-gorong yang menyebabkan lapisan tanah di atasnya rapuh saat hujan dan ambles. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan.